Oke ya, selamat sore. Saat ini saya akan melakukan pembelajaran online untuk mata kuliah Statistik Matematika 1. Pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang distribusi diskrit. Untuk pertemuan sebelumnya, adik-adik sudah mempelajari tentang peluang bersyarat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ke materi model-model distribusi diskrit. Untuk distribusi data, itu sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya terkait sebaran-sebaran dari data. Jadi semua data yang kita peroleh ini mempunyai sebarannya masing-masing. Ada data dengan distribusi diskrit dan juga ada data dengan distribusi kontinu. Distribusi diskrit merupakan perubahan acak yang ruang rentangnya merupakan himpunan yang berhingga atau finite atau tak terhingga tapi terhitung dengan sifat-sifat Px lebih besar sama dengan 0 atau Px peluang dari X selalu positif untuk setiap X elemen bilangan real, dan sigma dari peluang X itu sama dengan 1. Sedangkan distribusi kontinu, perubahan acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Jadi dia mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Kalau diskrit tadi ada batasan atau berhingga. Sedangkan kalau kontinu itu tak terhingga atau secara kontinu atau berlanjutan. Oke. Jadi distribusi diskrit itu dibagi atas distribusi binomial, distribusi multinomial, distribusi geometrik, distribusi Poisson, dan masih banyak lagi. Sedangkan distribusi kontinu dibagi atas distribusi normal bivariat, distribusi gamma, distribusi eksponensial, distribusi chi kuadrat, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya hanya menjelaskan tentang distribusi binomial, distribusi multinomial, distribusi geometrik, dan distribusi Poisson. Oke, kita masuk yang pertama ke distribusi binomial. Jadi adik-adik bisa memperhatikan materi yang ada ya. Suatu eksperimen dikatakan sebagai eksperimen binomial jika memenuhi sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, eksperimen merupakan gabungan dari n trial identik yang saling bebas. Yang kedua, setiap trial atau percobaan mempunyai dua hasil yang dapat disebut sukses dan gagal. Jadi dalam percobaan binomial itu hanya ada dua peluang, sukses dan gagal. Sedangkan yang ketiga, peluang mendapatkan sukses dalam setiap percobaan itu bisa kita simbolkan dengan P, di mana P sama dengan PS dan Q sama dengan PG. PG itu peluang gagal, PS itu peluang sukses. Di mana peluang gagal itu sama dengan 1 dikurangi dengan peluang sukses. Dalam distribusi binomial yang menjadi perhatian kita adalah menentukan berapa peluang mendapatkan suatu harga perubahan acak yang menyatakan banyaknya sukses dalam eksperimen binomial. Perubahan acak yang ditentukan oleh suatu eksperimen binomial disebut perubahan acak binomial. Sedangkan distribusi dari perubahan acak tersebut dinamakan distribusi peluang binomial. Nah, secara matematis, distribusi binomial pun mempunyai definisi matematis, yakni jika X adalah suatu perubahan acak binomial, maka fungsi kepadatan peluang binomial adalah Fx sama dengan peluang X sama dengan kombinasi dari Nx dikali peluang X dikali peluang gagal berpangkat N kurang X, di mana X sama dengan 0, 1, 2 sampai N. Dengan peluang lebih besar sama dengan 0, lebih kecil 1, dan Q sama dengan 1 min P. Dan ditulis X berdistribusi binomial N, P.
Jadi kita perhatikan di sini X berdistribusi binomial N, P itu artinya dia mempunyai min atau rata-ratanya sama dengan N, dan dia mempunyai variansnya sama dengan P. Oke, adapun teorema untuk distribusi binomial, jika X berdistribusi binomial N, P, maka fungsi pembangkit momen dari X adalah MT sama dengan 1 min P ditambah P, E berpangkat T dipangkatkan N. Nah, kalau namanya teorema, secara matematis harus kita buktikan apakah benar MT itu sama dengan 1 dikurang P ditambah P eksponen T berpangkat N. Untuk pembuktiannya kita juga bisa menggunakan konsep dari fungsi pembangkit momen. Pada pertemuan sebelumnya kita telah pelajari tentang fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen atau MT itu merupakan ekspektasi atau harapan matematik dari eksponen Tx. Sehingga untuk membuktikan ini kita menggunakan konsep fungsi pembangkit momen, di mana MT sama dengan eksponen Tx sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N eksponen Tx dari Nx dikali peluang X dikali peluang gagal dari 1 min P dipangkatkan N min X. Itu sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N Nx P eksponen T dipangkatkan X dikali 1 min P N dipangkatkan N min X sama dengan 1 min P tambah P eksponen T dipangkatkan N. Jadi kita perhatikan baik-baik di pangkatnya ini bisa kita laksanakan operasi aljabar matematis. Di sini ada berpangkat X dan ada berpangkat min X. Nah, secara matematis perkalian dari dua buah pangkat ini sama dengan 0 ya. X kurang X sama dengan 0. Sehingga kita punya 1 min P tambah P E T pangkat N. Oke. Nah, di sini untuk mencari min atau rata-rata tadi sesuai konsep FPM atau fungsi pembangkit momen, rata-rata merupakan turunan pertama dari fungsi pembangkit momen. Sehingga kita mencari turunan pertama. M aksen T sama dengan NP eksponen T dikali 1 min P tambah P E T berpangkat N min 1. Nah, ini setelah kita turunkan kita peroleh rata-ratanya sama dengan NP. Dan variansi dari X sigma kuadrat sama dengan turunan kedua dikurangi mu kuadrat. Sehingga kita peroleh variansnya sama dengan NPQ. Nah, itu gambaran tentang teorema yang ada pada distribusi binomial. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh soal yang berkaitan dengan teorema dan definisi distribusi binomial. Misalkan X berdistribusi binomial 7,5, carilah A, fungsi kepadatan peluang dan fungsi pembangkit momen dari X. B, min dan variansi dari X. C, peluang